Hai sahabat pembelajar, semangat pagi. Jumpa kembali dengan saya, Puji Bowo dari Politeknik Keuangan Kerestan. Masih melanjutkan pembelajaran mengenai himpunan bilangan, pangkat, dan logaritma. Di video kali ini, kita akan sampai pada materi akar. Ya. Karena video berikut sebelumnya, kita menjelaskan tentang pangkat. Akar, hakikatnya itu kebalikan dari pangkat. Ya. Jadi kalau kita bilang X sama dengan A pangkat N, maka ketika kita diminta menghitung angka A, maka A sama dengan akar pangkat N dari X. Ya. Akar pangkat N dari X. Ya. Jadi A itu adalah akar pangkat N dari X. Contoh di sini ya, bentuk akar pangkat 2 dari X, biasanya kita hanya menyatakan akar pangkat X saja. Ya. Jadi kalau akar pangkatnya adalah akar pangkat 2, maka 2-nya seringkali tidak kita tulis. Ya. Itu sudah kesepakatan umum. Ya. Kemudian di sini misalkan akar pangkat 9, itu bisa 3, bisa negatif 3. Kenapa? Karena 3 kuadrat sama dengan 9, negatif 3 dikuadratkan juga akan menghasilkan angka 9. Sehingga yang namanya hasil dari akar pangkat itu akan menghasilkan 2 angka. Bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Itu namanya kalau akar pangkat. Ya. Nah, kalau saya bilang akar pangkat, berarti itu hanya akar pangkat 2. Nah, sebaliknya di bawahnya ada akar pangkat 3. Maka apa itu akar pangkat 3? Berarti berapa sih bilangan itu, ya, dikalikan berapa sih supaya menghasilkan bilangan tersebut. Jadi misalkan di sini akar pangkat 3 dari 64, ya. Berapa kali berapa sampai 3 kali sehingga menghasilkan angka 64, ya. Karena akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan 64. Ini adalah contoh dari notasi maupun sifat akar bilangan. Nah, di sini sahabat pembelajar akan kita ingat kembali bahwa yang namanya akar pangkat N dari X sama dengan A jika A pangkat N sama dengan X. Kemudian akar pangkat N dari X sama dengan X1 per N. Ya, ini jadi mirip dengan sifat bilangan pangkat tadi di video sebelumnya. Kemudian kalau akar pangkat N dari X pangkat M sama dengan X berpangkat M dibagi N. Ya. Kemudian kalau bilangan akarnya ini sama-sama dikalikan, ya, akar pangkat N dari X dikalikan akar pangkat N dari Y, maka akan menghasilkan akar pangkat dari N X kali Y. Demikian juga berlaku kalau dibagi, ya. Akar pangkat dari X bagi Y sama dengan akar pangkat N X dibagi akar pangkat N dari bilangan Y. Nah, sebagai contoh di sini, yang namanya akar pangkat bisa menghasilkan negatif positif kalau akar pangkatnya berupa bilangan genap. Ya, tapi kalau dia berupa bilangan ganjil, maka biasanya bilangannya ya hanya salah satu saja, ya. Misalkan di sini akar pangkat 4 dari 81, maka bisa menghasilkan 3, bisa menghasilkan negatif 3. Tapi kalau akar pangkat 5 dari negatif 32, karena 5 adalah bilangan ganjil, maka pasti hasilnya adalah negatif. Karena di dalam ini akar pangkat negatif. Nah, ini beda ya dengan bilangan imajiner tadi. Kalau bilangan imajiner itu akar pangkat 2 dari bilangan negatif itu imajiner. Tapi kalau akar pangkat dari bilangan yang bukan bilangan kuadrat, ya, itu bisa menghasilkan angka seperti ini, ya. Akar pangkat 5 dari negatif 32 sama dengan negatif 2. Kemudian sahabat pembelajar, bagaimana kalau kita terapkan di dalam angka yang lebih variatif, ya. Akar pangkat dari 4x kuadrat dibagi Y pangkat negatif 4, maka di sini kita coba olah kembali, akhirnya bisa menghasilkan angka yang sangat sederhana, yaitu 2XY kuadrat. Ya, ini tentu akan sangat mudah kalau akar pangkatnya ini kita rubah menjadi aturan pangkat, ya. Karena namanya akar pangkat kan bisa jadi pangkat, ya. Karena akar pangkat 2 berarti pangkat dari setengah, akar pangkat 3 berarti pangkat sepertiga, dan seterusnya. Ya, demikian sahabat pembelajar contoh-contoh dari akar pangkat sebuah bilangan. Jumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat buat sahabat pembelajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.